Oke, halo sahabat operator sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pemutakhiran data Sarpras Dapodik untuk perencanaan dak fisik di tahun 2023. Jadi sesuai dengan informasi dan update di website Dapokemdikbud, Bapak Ibu bisa membuka informasi tentang pembaruan data pokok pendidikan tahun 2023 dalam rangka perencanaan 2024 dak fisik bidang pendidikan ini dikeluarkan pada tanggal 8 Maret hari ini Nah, selanjutnya Bapak Ibu operator sekolah akan melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana pada Dapodik Nah, ini yang pertama, Dinas Pendidikan memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik. Yang kedua, data-data yang dimutakhirkan meliputi data prasarana pendidikan, data sarana pendidikan termasuk buku tik, HP dan sebagainya. Yang C, ketersediaan lahan Jadi total luasan lahan dan luas lahan tersedia untuk pembangunan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Selanjutnya yang keempat, buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh atau di-download pada link yang ini Jadi ketika Bapak Ibu download ini panduan pengisian data sarana prasarana Jadi silakan ini alur perekaman mulai dari perekaman data tanah kemudian perekaman data bangunan, kemudian perekaman data ruang Di sini perekaman data tanah ini kita harus membuka Dapodik Jadi kalau kita buka aplikasi Dapodik kita masuk di menu Sarpras, kemudian kita ke bagian menu tanah dan bangunan Selanjutnya silakan pilih jenis prasarana tanah yang akan kita edit Kalau kita untuk mengisi mengupdate data tanah ini, silakan bisa klik tombol ubah Bapak Ibu di sini. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan data yang ada di sertifikat tanah sekolah Bapak Ibu Nah, ini yang bintang-bintang merah ini yang memang harus kita isi dengan benar terutama untuk luas luas tanah itu dan luas lahan tersedia Untuk luas lahan tersedia ini sangat wajib karena ini yang akan nanti diprioritaskan untuk pembangunan-bangunan yang baru kalau sudah selanjutnya di bagian bawah sini ada bangunan dari tanah yang dibangun ini. Jadi untuk bangunan kerusakan yang akan kita isi kerusakan bangunan kita hanya bisa mengeditnya dari manajemen SP Jadi kita tidak bisa mengedit dari sini Kita hanya bisa mengeditnya di manajemen SP. Silakan Bapak Ibu buka SP Datadik Selanjutnya kita ke menu Sarpras kita ke menu bangunan Oke. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kita akan melakukan update data bangunan menggunakan tombol kondisi ini. Contoh ini jadi kita akan mengisi kerusakan berapa persen Selanjutnya akan mengupload berkas penilaian Oke, kita lanjut untuk penilaian kerusakan bangunan. Dan yang pertama itu Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Yang kedua, untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan.
dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Format dapat Bapak Ibu download pada link ini ya. Jadi formatnya seperti ini ya. Jadi formatnya sebenarnya ada 3 ya. Lantai 1, lantai 2 sampai maksimal lantai 3. Ini saya download ini yang lantai 1, formulir penilaian kerusakan bangunan. Nanti untuk penginputan data yang ada di formulir ini kita akan bekerja sama dengan tim dari PUPR ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format pada angka kedua ini disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Jadi kalau kita scroll ke bawah ya, di sini ada tim survei ya yang akan menandatangani, kemudian ada kepala dinas PU ya, kemudian ada kepala dinas pendidikan ya. Nah, jadi di sini ada note ya, ada catatan di mana dinas PU ya dan dinas yang menangani bangunan gedung. Jadi kita sebagai operator hanya menginputkan dan mengupload data kerusakan yang sudah dibuat oleh tim ya, tim PU ya dan dinas ya. Nah, jadi kita hanya akan menginputkan nanti data-data yang sudah ada ya ke aplikasi Dapodik baik offline maupun online ya. Nah, di sini yang keempat, satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data tingkat kerusakan bangunan ya dan mengunggah upload dokumen elektronik hasil penilaian pada angka 3 melalui laman SP Datadik ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mengupload berkas ya dalam bentuk PDF karena sudah harus ada tanda tangan dari kepala dinas pendidikan dan PU serta tim survei ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, dinas pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian hasil inputan satuan pendidikan dengan dokumen elektronik hasil penilaian melalui data di kemdikbud.go.id. Jadi nanti ini dinas pendidikan juga akan melakukan verifikasi terkait penginputan dan pengupdatean data ya, sarana prasarana dari sekolah kita ya. Oke, selanjutnya ya, ini ada ketentuan lainnya sesuai peraturan Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis DAK Fisik tahun 2022, capaian jangka pendek ya merupakan pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun anggaran 2024. Jadi mengingat pentingnya pemutakhiran data Sarpas di Dapodik sebagai basis perhitungan pada poin yang pertama dan perencanaan DAK Fisik di tahun ajaran 2024, maka seluruh pemerintah daerah wajib memastikan proses pemutakhiran dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi ini sudah ada cut off ya untuk pemutakhiran data Sarpas di Dapodik ya untuk perencanaan DAK Fisik di tahun 2024 pada tanggal 31 Maret 2023 ya. Jadi secepatnya kita melakukan pembaruan data pokok pendidikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga ada panduan ya untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah ya dan madrasah. Jadi ini poin utama form penilaian kerusakan ya yang di sini. Yang pertama itu penilaian tingkat kerusakan terbatas satu masa bangunan ya dan atau satu ruangan ya. Kemudian penilaian dilakukan dengan pemeriksaan visual terhadap semua komponen secara bertahap pada sistem struktur, arsitektur dan utilitas dengan tahapan penilaian tetap dilanjutkan pada semua komponen walaupun sudah memenuhi kategori rusak berat. Kemudian alur penilaian bertahap ya. Fondasi, kolom, balok, plak lantai, tangga, atap ya, dan sampai dengan drainase limbah.
Nah, selanjutnya ini rusak ringan ini ya, kurang atau sama dengan 30, rusak berat 30 sampai 45%, rusak berat di atas 45%, yang mana nilai maksimal resultantenya 100%. Ya, tersedia 3 jenis form kerusakan, yaitu form A 1 lantai, form B 2 lantai, form C 3 lantai. Tingkat kerusakan berat jika tahap 1 salah satu komponen memenuhi kriteria berdampak pada aspek keselamatan. Dan untuk tahap 2 resultante kerusakan keseluruhan komponen itu di atas 45%. Penilaian dilakukan dengan 7 tingkat klasifikasi. Dan hasil tingkat kerusakan dapat menjadi data awal untuk perkiraan biaya rehabilitasi ya. Oke, selanjutnya ini ya, ada tingkat kerusakan ya, kerusakan ringan ya, seperti ini ya. Kemudian ada kerusakan sedang dan kerusakan berat ya ini. Kemudian ada prosedur penilaian tingkat kerusakan ya, di mana penilaian tingkat kerusakan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan visual dan pengukuran dimensi dengan prosedur sebagai berikut. Persiapan tenaga surveyor ya, dilakukan tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan sarjana D3, teknik sipil atau arsitektur. Jadi nanti akan ada tenaga surveyor ya, bukan operator yang akan menilai tingkat kerusakan. Selanjutnya penyiapan peralatan ini ya. Oke, selanjutnya di sini nanti ada prosedur pengumpulan data ya. Jadi sekolah akan memberikan data ya kepada tim surveyor ya, nama sekolah, NPSN ya, dan lain-lain. Selanjutnya ini penilaian kerusakan sekolah ya. Ada masa bangunan 1 dan masa bangunan 2. Penilaian tingkat kerusakan ya dilakukan terhadap masing-masing masa bangunan. Bila terdapat sekolah yang memiliki masa bangunan lebih dari 1, maka sekolah tersebut dapat memiliki tingkat kerusakan lebih dari 1. Persentase kerusakan satu masa bangunan adalah penjumlahan kerusakan komponen masa bangunan tersebut. Satu masa bangunan dikatakan rusak berat jika terdapat komponen bangunan yang memenuhi kriteria yang diindikasi berdampak pada aspek keselamatan atau jumlah kerusakan komponen ya, atau elemen masa bangunan lebih besar ya, 45%. Ini untuk rusak ringan di bawah atau sama dengan 30. Kemudian rusak sedang 30-45% dan rusak berat di atas 45%. Ya, kemudian alur penilaian tingkat kerusakan pada sekolah dan madrasah. Jadi ya, ini mulai ya, kemudian melakukan pengamatan visual ya terhadap keselamatan pemanfaatan ruang bangunan pada komponen pondasi, kolom, plat lantai, tangga, atap, dan dinding ya. Nah, jika ada kerusakan ya, kalau ya berarti diindikasikan membahayakan keselamatan ya. Nah, kesimpulannya ini rusak berat, jadi langsung selesai. Ya, kita lihat di form ya. Ya, di sini ada form ya. Nah, di sini misalnya struktur ya. Nah, di sini ada 3 pilihan, tidak ada kerusakan. Artinya di bawah sini ya, kalau kita scroll, kesimpulan tingkat kerusakan tidak ada kerusakan. Namun ketika kita memilih ada kerusakan yang diindikasi membahayakan, yang kedua yang membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang dan bangunan, maka diindikasikan sebagai rusak berat ya. Kalau untuk pilihan yang ketiga ada kerusakan namun diindikasi tidak membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang, itu masih dalam kategori tidak ada kerusakan. Berarti harus lanjut ke ini ya, alur selanjutnya ya. Jika tidak ada kerusakan berarti penghitungan volume kerusakan bagian A, B, C, D sampai dengan K. Kemudian dilakukan perhitungan ya kerusakan, mendapatkan kesimpulan tingkat kerusakan bangunan ya di sini ya. Jadi ini ada tahap ya. Tahap 1 pengisian kolom kerusakan berdasarkan pengamatan visual ya. Ada tahap 2 ya, perhitungan volume 7 tingkat klasifikasi ya. Tidak rusak klasifikasi 1, rusak sangat ringan klasifikasi 2, rusak ringan klasifikasi 3, rusak sedang klasifikasi 4, rusak berat klasifikasi 5, rusak sangat berat klasifikasi 6,
kemudian klasifikasi 7 itu komponen tidak sesuai, tidak ada ya. Kita bisa lihat di form itu ya, ini ada 7 ya, yang tahap kedua, ini yang tahap pertama. Jadi ada yang tahap pertama ini kita bisa input, namun yang untuk di bagian plafon ini kita mengisikan untuk yang tahap 2 ya. Kemudian nanti akan dilakukan perhitungan ya, mendapatkan total nilai kerusakan masa bangunan ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai, barulah kita akan menginputkannya di ini ya, SP Datadik ya. Kita akan menginputkan total berapa persen kondisi ya, kerusakan dari bangunan tersebut ya. Oke ya, jadi ini ada penilaian kerusakannya, ada dari pondasi ya, panduannya ya. Oke, ini kolom, ini yang dimaksud dengan kolom, kemudian yang dimaksud dengan balok ya. Ya, ini pelat tangga, ini atap, kemudian ada dinding partisi, plafon ya, ini ya, bentuk lantai, ini panduannya ya untuk penilaian kerusakan. Tapi operatornya memang tidak perlu mempelajari ya, kita hanya tinggal menginput data ya dari form ini ya, yang sudah kita dapatkan dari tim surveyor, dari petugas survei ya, dinas PU ya. Nah, jadi yang terakhir itu ya, jadi yang terakhir ini kita akan mendapatkan form yang sudah ditandatangani ya. Nah, form ini dalam bentuk PDF, nanti akan kita uploadkan di SP Datadik di berkas penilaian ya, seperti ini. Form inilah yang akan kita upload ya di menu berkas penilaian di sini ya, upload berkas dalam bentuk PDF ya, yang sudah ditandatangani dan dicap oleh ketiga orang ini ya, tim survei, dinas pendidikan ya, kepala dinas dan kepala dinas PU ya. Bapak Ibu juga bisa mendownload ya semua panduan ya untuk pembaruan data pokok pendidikan ya, dan perencanaan dak fisik di tahun 2024 pada link deskripsi video di bawah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan mengisi dengan benar data-data ya, Sarpras di Dapodik ya, mulai dari data tanah ini ya, silakan diinputkan di aplikasi Dapodik ya, data tanah ya. Selanjutnya ada perekaman ruang ya, ini ada data ruang ya. Di sini Bapak Ibu kita ke menu ruang ya, di sini untuk melakukan pembaruan data ruang ya. Contoh ini ruang kelas ya, kita bisa lakukan ubah di sini ya, kita isikan dengan benar ya, panjang lebar luas ruang ya. Selanjutnya dan selanjutnya kita bisa melakukan update kondisi ruang ya di menu ini ya. Ya, jadi kita isikan ya tingkat kerusakan di sini, rusak ringan, sedang, berat ya, sesuai dengan form yang ada ya. Kemudian nilai kerusakannya ya kita inputkan secara manual di sini ya. Nah, sesuai dengan form yang ada ya. Sesuai dengan form bangunan ya. Jadi di sini ada tingkat kerusakan berapa persen. Ya, jadi tingkat kerusakan misalnya kurang dari 30% ya, sedang itu 30% sama 45, dan berat itu 45% ya. Kita inputkan semua di kondisi ruangan di sini ya, sampai semua ruangan ya. Kemudian ini ya,
perekaman kamar mandi dan WC juga ya. Nah, di sini ada juga yang baru ya, perekaman sarana kamar mandi ya dengan bilik toilet ya. Jadi ada satu toilet dengan misalnya ada 3 bilik ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung ke Dapodik. Di sini ada kamar mandi ya. Misalnya kita pilih salah satu WC ya. Di sini kita bisa edit sub ruang biliknya ya di sini. Nah, misalnya ada 3 bilik ya, tapi karena ini hanya satu ya, kita inputkan satu saja ya. Kalau misalnya di satu WC itu ada 3 bilik ya, silakan diinputkan 3 bilik. Nah, selanjutnya perekaman tingkat kerusakan bangunan ya. Oh, ini sudah ya, alur perekaman bobot dan kondisi kerusakan bangunan sudah dijelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya ini ya, kita masuk, ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk upload ya, harus file PDF yang sudah ditandatangani ya. Nah, selanjutnya nanti ini verifikasi kondisi kerusakan bangunan oleh dinas. Jadi setelah kita melakukan penginputan dan pengupdatean data bangunan, ruangan ya, dengan mengisi semua kondisi kerusakan ya dengan data-data yang benar, maka akan diverifikasi. Jika verifikasi sudah sesuai, nanti mereka akan memilih sesuai ya. Kalau tidak sesuai, mereka akan memilih tidak sesuai. Selanjutnya ini tampilan data persen kondisi kerusakan bangunan di aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi Dinas Pendidikan juga bisa melakukan pembatalan verifikasi kondisi kerusakan jika ada yang salah input ya oleh sekolah. Selanjutnya ada perekaman data sarana ya. Bapak Ibu juga bisa jadi operator juga memastikan isian setiap ruang itu telah terisi dengan lengkap dan benar ya. Contoh ini di ruang teori atau ruang kelas ya. Sarana pada ruang tersebut telah dipetakan sesuai standar Sarpras ya. Jadi misalnya di dalam kelas itu harus lengkap ya untuk data-datanya seperti kursi, meja, papan tulis, itu semua diinputkan ya. Nanti kita buka Dapodik contoh. Kita ke menu alat dan angkutan ini yang ketiga, kita pilih salah satu ruang, misalnya ruang kelas ya. Kita cari ruang kelas ya, ini saja ya, kita pilih ya. Di sini kita harus update ya semua. Jadi misalnya ini ya, jam dinding ya. Kita bisa edit ya di sini jenis sarananya. Selanjutnya kita ke menu aksi, kemudian kita ini periodik 2022-2023 ya. Nah, misalnya total ada berapa ya jam dinding 1, layak atau tidak layak ya. Jadi kalau misalnya ada kursi siswa yang tidak layak, silakan diupdate. Misalnya ada 30, kemudian layaknya hanya 25 ya, misalnya begitu ya, silakan. Oke, selanjutnya silakan ya, masih banyak lagi data-data, misalnya di lab ada berapa unit laptop ya, komputer ya, silakan diisi semua sarana yang ada pada ruangan-ruangan. Nah, ini untuk hapus pembukuan sarana prasarana juga ada panduannya ya. Misalnya Bapak Ibu akan hapus ya salah satu bangunan ya. Di sini ada hapus pembukuan bangunannya di tanah dan bangunan ya. Di sini ada hapus pembukuan bangunannya jika sudah tidak ada bangunannya. Selanjutnya ada mengubah pemetaan ruang juga ya. Silakan diubah sesuai dengan kondisi real di sekolah Bapak Ibu ya.
Kemudian yang terakhir ini ada tanya jawab ya seputar panduan pengisian data sarana dan prasarana. Silakan dibaca dan di-download juga untuk semua file ini pada link deskripsi video ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembaruan ya data pokok pendidikan ini ya cut off-nya tanggal 31. Kalau kita kembali ke beranda ya di website pidapuk.kemdikbud.go.id ini ya ada batas waktu ya cut off perencanaan 2024 data fisik bidang pendidikan ya tanggal 31 Maret tahun 2023 pukul 23.59. Jadi sahabat operator sekolah ya kerjasama dengan bagian Sarpras di sekolah ya untuk melakukan pembaruan data pokok pendidikan di sekolah Bapak Ibu ya untuk perencanaan ya dak fisik ya di tahun 2024 ya. Ya, oke, demikian tutorial dari saya tentang cara pemutakhiran data Sarpras Dapodi untuk perencanaan dak fisik di tahun 2024. Semoga informasi ini dan tutorial ini bisa bermanfaat untuk sekolah Bapak Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.